Nah, ini malah ada pemberitaan yang cukup mengejutkan ya. Kan kalau kita lihat Gibran itu sudah membuat video monolog ya di akun YouTube pribadinya. Nah, terlihatlah pada saat lalu itu bahkan mendapatkan dislike yang cukup banyak sekali, berbanding terbalik dengan like-nya. Bahkan like-nya mendapatkan di angka sekitar 2.800, tetapi jumlah dislike-nya mencapai 28.000. Bahkan ada pengamat politik setidaknya mengatakan bahwa Gibran akan mencalonkan pada Pilpres 2029. Terkait apa yang saat ini Gibran lakukan terkait membuat video. Ya memang Gibran pada saat Pilpres 2029 itu sangat-sangat akan mendapatkan jalan buntu. Bahkan sampai saat ini pun Gibran juga belum menentukan sikap politiknya, mau masuk ke partai mana. Entah di Gerindra, entah di PSI, sampai saat ini pun juga belum memutuskan mau masuk ke partai mana. Apalagi kalau kita lihat pada Pilpres 2029 ya, pada saat lalu MK memutuskan syarat minimal menjadi calon presiden, calon wakil presiden itu hanya 0%. Artinya semua partai-partai politik bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk maju pada Pilpres 2029. Tapi sampai saat ini pun juga Gibran belum menentukan mau masuk ke partai mana. Tapi ya Anda tahu sendirilah, mulai dari pembagian bansos, bahkan bertuliskan Wapres Gibran dan lain sebagainya, dan bahkan pada saat lalu juga membuat sebuah video konon katanya dari pengamat politik untuk persiapan maju Pilpres 2029. Nah, seharusnya dibenahi kinerjanya terlebih dahulu lah. Kinerjanya apa, kebijakannya apa, apakah program-program pada saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden itu sudah terrealisasi, sudah terlaksana. Kalau kita lihat bahkan dari makan bergizi gratis itu bahkan sampai saat ini pun banyak kendala, ya seperti telat membayar kepada rekan partnernya, dan bahkan pada saat lalu ada makanan yang basi, dan bahkan juga ada yang keracunan. Seharusnya itu dievaluasi lagi. Bahkan program-program belum berjalan tetapi sudah ngomongin Pilpres 2029. Ya tidak hanya Gibran saja, bahkan Pak Prabowo pun juga pada saat lalu akan mencalonkan diri pada Pilpres 2029. Menurut saya ini, waduh, masih sangat dini sekali ya untuk ngomongin Pilpres 2029, karena permasalahan-permasalahan pada bangsa ini juga masih sangat banyak sekali, mulai dari hakim, korupsi, nepotisme, dan lain-lainnya sangat banyak sekali. Ya seharusnya daripada ngomongin terkait Pilpres 2029, seharusnya ngomongin terkait perampasan aset, kapan akan diteken, kapan akan dibahas. Nah, menurut saya harapan dari masyarakat itu untuk menanggulangi korupsi, untuk menyetop korupsi, yaitu dengan diterbitkannya RUU perampasan aset. Ini juga yang diharap-harapkan oleh masyarakat. Seharusnya membahas RUU perampasan aset, bukan malah membahas terkait Pilpres 2029 dan lain sebagainya. Bahkan dari sini juga ada pemberitaan PAN dukung Prabowo di Pilpres 2029. PDIP, kami tak mau ikut campur. Nah, ini juga sangat keren sekali ya. Tetapi biasanya yang diam-diam seperti PDIP itu pasti akan sangat mengejutkan sekali ya. Kalau kita lihat Gibran juga disiapkan pada Pilpres 2029, Pak Prabowo bahkan juga sudah mendeklarasikan oleh Gerindra pada saat lalu akan maju kembali pada Pilpres 2029. Nah, tapi kalau kita lihat Ibu Megawati pada saat lalu ketika ada nama Ahok, Basuki Cahayapurnama untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta, nama Anies Baswedan, bahkan Ridwan Kamil juga sudah digadang-gadang maju pada Pilkada DKI Jakarta. Tetapi Ibu Megawati sangat tenang sekali dan ternyata memilih Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Itu nama yang sangat fresh sekali dan akhirnya juga bisa memenangkan di satu putaran saja. Ini juga sangat keren sekali. Besok kemungkinan Ibu Megawati juga pemilihan pada Pilpres 2029 pasti akan sangat mengagetkan sekali kemungkinan ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, kalian rela punya presiden seperti Gibran? Kalau aku sih no. Saat ini Jokowi sedang berupaya membangun sebuah organisasi besar agar posisi Wapres Gibran tetap aman serta dapat menjadi calon presiden pada 2029. Bagaimana menurut Anda ya, kalau Gibran misalkan pada Pilpres 2029 akan mencalonkan sebagai calon presiden, apakah Anda memilih Gibran?
Ya, tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sih memilih yang pasti-pasti saja lah, melihat dari rekam jejak, melihat dari track record kerjanya seperti apa dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih pas ya. Nah, ini bahkan juga sudah dikomentari oleh 2000 komentar ya. Nah, bahkan dikomentari oleh Steven, amit-amit, wah, jangan sampai deh. Big no. Dari sini aduh, Indonesia memiliki Wapres Gibran Rakabuming dinilai keseringan kabur dari pertanyaan wartawan. Ya, menurut saya sangat sering sekali ya kalau ada pertanyaan dari wartawan itu tidak menjawab secara detail ya, dan cenderung sudah ya. Jadi itu sangat lucu sekali ya. Seharusnya ada wartawan itu, Gibran seharusnya memberikan keterangan yang seterang-terangnya lah, sehingga masyarakat itu tahu kualitas Gibran itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, pada saat lalu juga ada video monolog dari Gibran ya. Menurut saya itu juga sangat wow sekali. Seharusnya bukan monolog, seharusnya ada dua narasumber ya, seperti Pak Mahfud MD lah. Konten dari Pak Mahfud MD menurut saya sangat keren sekali ya. Ada aksi tanya jawab ya, ada presenternya dan lain sebagainya. Dan presenter tersebut juga menanyakan ke Mahfud MD terkait perpolitikan terkini. Ya, seharusnya Gibran meniru gaya Pak Mahfud MD lah. Seharusnya ada presenter, Gibran menjawab isu-isu terkini. Ya, supaya apa? Supaya masyarakat bisa teredukasi dengan baik, bisa terjelaskan terkait video dari Gibran ini. Tapi kalau video monolog pada saat lalu, menurut saya ya semua orang bisa melakukan hal tersebut lah. Tapi Gibran sebagai wakil presiden seharusnya ada umpan tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, video monolog Gibran ancang-ancang maju Pilpres 2029, ya memang semuanya curiga sih. Apakah Gibran akan maju Pilpres 2029? Ya, kayaknya sih memang iya ya. Wakil Presiden Gibran menjadi perbincangan publik setelah menggugah video monolog membahas isu kekinian lewat akun media sosial YouTube pribadinya. Dilihat dari akun YouTube Gibran TV, setidaknya Gibran sudah 2 kali membuat video monolog. Video pertama membahas soal bonus demografi dan tantangan Indonesia dalam memanfaatkan potensi generasi muda, serta menyinggung keberhasilan film Jumbo karya anak bangsa. Dalam video yang diunggah pada 19 April, Gibran berpandangan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global. Ancang-ancang 2029, langkah Gibran yang tiba-tiba membuat 2 video dengan tema populis lantas mengundang pertanyaan. Terlebih Gibran merupakan sosok yang jarang tampil dan berbicara di muka publik meski sudah 6 bulan menjabat sebagai wakil presiden. Pengamat politik UIN, Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan video monolog yang dibuat Gibran ini merupakan salah satu alat agar Gibran tetap eksis di panggung politik, khususnya dalam menghadapi pemilihan presiden 2029. Tentu ini sebagai upaya dari Gibran supaya tetap berada di spotlight yang selalu menjadi arus utama pembicaraan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, terutama untuk di 2029, kata Adi. Makanya Gibran itu sudah mulai aktif memberikan statement-statement politik imbo dia. Nah, saya juga penasaran ya, lapor Mas Wapres itu kelanjutannya seperti apa ya. Bahkan dari pemberitaan bahkan tidak ada sama sekali ya terkait lapor Mas Wapres ya. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa.